How does it work? Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya Ara, dan kali ini saya akan merangkum salah satu film favorit saya berjudul Warrior yang dirilis pada tahun 2011 dengan rating IMDb 8,2. Film yang cukup mengharukan menceritakan kakak beradik yang terpisah belasan tahun dikarenakan konflik keluarga dan dipertemukan di turnamen bela diri campuran atau Mixed Martial Art. Kita singkat dengan MMA. Di awal film, di daerah Pittsburgh, memperlihatkan seorang laki-laki tua bernama Paddy Conlon yang baru keluar dari sebuah gereja. Paddy pulang menuju rumahnya, dan saat sampai di depan rumahnya, Paddy terkejut. Anaknya yang bernama Tommy Conlon sedang duduk di teras rumahnya. Paddy dan Tommy merupakan ayah dan anak yang sudah tidak bertemu selama belasan tahun, dikarenakan adanya konflik keluarga di masa lalu. Di mana Paddy merupakan mantan seorang marinir dan seorang alkoholik yang meninggalkan Tommy dan ibunya yang sakit-sakitan sewaktu Tommy masih kecil. Tommy sendiri merupakan angkatan laut yang masih aktif, namun dia absen dari kesatuannya. Tommy mengajak Paddy minum, namun Paddy mengatakan bahwa dia hampir 3 tahun tidak menyentuh barang itu lagi. Kemudian Paddy mengajak Tommy untuk masuk ke dalam rumahnya. Tommy melihat rumah Paddy mengalami banyak perubahan. Namun terlihat tidak ada sentuhan wanita di rumah itu. Saat Tommy melihat deretan foto keluarganya, Paddy mengatakan bahwa kakak Tommy yang bernama Brendan Conlon saat ini telah menikah dan menjadi seorang guru serta mempunyai 2 anak perempuan. Tommy menanyakan apakah Paddy saat ini benar-benar sudah berubah. Tommy kembali menanyakan apakah Paddy tahu kabar dia dan ibunya. Paddy mengatakan bahwa dia mengetahui ibu Tommy telah meninggal dan Tommy masuk dalam angkatan laut. Tommy mengatakan bahwa ibunya sakit-sakitan dan mereka tidak mempunyai asuransi saat itu. Paddy merasa sangat bersalah atas kejadian di masa lalu dan meminta maaf kepada Tommy. Cerita beralih memperlihatkan kebahagiaan Brendan dan istrinya, Tess, di pesta ulang tahun anak mereka. Dalam sebuah wawancara olahraga dengan seorang promotor pertandingan bernama JJ Riley yang akan menyelenggarakan turnamen MMA terbesar dalam sejarah yang diberi nama Sparta dengan imbalan hadiah 5 juta dolar. Tommy memasuki sebuah gym untuk bergabung di sana. Tommy melihat sebuah pengumuman turnamen MMA Sparta. Brendan disibukkan dengan kegiatan mengajar di sebuah SMA di Philadelphia, di mana Brendan mengisi mata pelajaran fisika. Saat Tommy sedang berlatih tinju, di situ sedang ada latih tanding salah satu atlet yang akan mengikuti turnamen MMA Sparta, yaitu Mad Dog. Mad Dog dapat mengalahkan lawan tandingnya dengan mudah. Melihat hal itu, pelatih Mad Dog yang bernama Colt Boyd meminta stafnya yang bernama Penroy agar menghubungi lawan tandingnya untuk Mad Dog. Tommy yang melihat pertandingan itu meminta kepada Colt untuk memasukkannya sebagai lawan tanding Mad Dog. Namun Colt mengatakan dia tidak mau melihat yang bukan atlet profesional terluka. Mendengar hal itu, Tommy pun kembali ke tempat latihannya. Namun Tommy mendengar Mad Dog mengolok dan mentertawakannya. Tommy pun kembali dan mengatakan kepada Colt dia bersedia apabila Colt membutuhkan seorang untuk membantu pemanasan anak didiknya. Saat awal latih tanding dengan Mad Dog, Tommy langsung menyerang dan menendang Mad Dog. Tommy tidak memberi kesempatan kepada Mad Dog untuk membalas. Tommy menendang kepala Mad Dog dengan lututnya kemudian kembali memukulnya. Hingga Mad Dog jatuh tersungkur dan pingsan. Di saat Tommy bertanding, ternyata Penroy merekam secara diam-diam pertandingan tersebut dan menguploadnya ke YouTube. Brendan yang berada di sebuah bank, di mana Brendan meminta keringanan atas hutangnya di bank tersebut.
Namun, pihak bank sudah tidak bisa memberikan keringanan dikarenakan sebelumnya Brandon sudah mengajukan permohonan kredit 2 kali untuk menutupi kredit sebelumnya. Pihak bank memberikan waktu 90 hari untuk melunasi hutangnya atau rumahnya akan disita. Paddy menonton pertandingan Tommy saat Tommy masih berada di SMU, di mana Tommy tidak pernah terkalahkan pada saat itu, dan Tommy sudah menjuarai Olimpiade Junior sebanyak 6 kali. Tiba-tiba pintu diketuk oleh Colt yang mencari Tommy. Colt mengatakan kepada Paddy bahwa Tommy telah mengalahkan anak didiknya yang bernama Mad Dog hari ini, sehingga dia ingin mencari tahu tentang Tommy dan berencana untuk mendaftarkannya di turnamen MMA Sparta. Namun Paddy mengatakan bahwa Tommy tidak tinggal di rumah itu. Brandon mengikuti pertandingan di klub malam, dan Brandon yang sudah beberapa kali menang selanjutnya akan menghadapi Mike Moore, seorang petarung yang mempunyai gelar sang pemutilasi. Pada ronde pertama, Brandon langsung mendapatkan pukulan dari Mike. Namun, tidak lama, keadaan berbalik. Brandon membalas pukulan dan membanting Mike berkali-kali. Brandon pun memenangkan pertandingan hanya dalam 5 menit. Saat di rumah, Brandon pulang dengan muka yang masih memar dan beberapa luka. Melihat itu, Tess terkejut dan baru mengetahui bahwa Brandon mengikuti pertandingan di klub malam. Tess tidak setuju dengan apa yang dilakukan Brandon. Brandon menjelaskan bahwa bank akan menyita rumah mereka 3 bulan lagi jika tidak dapat membayar hutang mereka, sehingga Brandon harus mencari penghasilan tambahan. Tommy mendatangi Paddy yang sedang berada sendirian di kafe. Tommy mengatakan bahwa akan ada turnamen MMA besar dan dia ingin mengikuti turnamen itu. Tommy ingin Paddy menjadi pelatihnya. Namun, hal itu bukan berarti memperbaiki keadaan di masa lalu. Paddy setuju untuk melatih Tommy, dengan syarat Tommy mengikuti aturannya. Brandon mengajar murid-muridnya di sekolah dengan muka yang masih memar, hingga kepala sekolah Jito memanggil Brandon ke ruangannya. Dia mengatakan bahwa sekolah tidak dapat mentolerir apabila ada guru yang bertarung di klub malam. Namun, kepala sekolah Jito sebenarnya menyukai olahraga MMA. Saat di rumah, Brandon berbicara dengan Tess. Brandon mengatakan bahwa ada beberapa turnamen kecil dan dia ingin mengikutinya karena beberapa turnamen tersebut bayarannya cukup besar. Cerita beralih di daerah Irak. Salah satu tentara sedang menonton video pertandingan antara Tommy dan Mad Dog, dan salah satu tentara lainnya yang ikut menonton pertandingan itu merasa tidak asing dengan wajah Tommy, sehingga dia memastikan dengan rekaman dari kamera yang ada di helm tentara yang masih tersimpan. Dan ternyata orang tersebut adalah orang yang sama, tidak lain adalah Tommy. Brandon mendatangi sebuah gym milik temannya bernama Frank. Brandon menceritakan bahwa saat ini dia sedang kesulitan keuangan. Pihak bank akan menyita rumahnya 3 bulan lagi. Namun dia tidak bermaksud untuk meminjam uang kepada Frank. Dia hanya meminta agar Frank mau menjadi pelatihnya karena dia ingin kembali bertarung. Setelah beberapa kali Brandon memohon, akhirnya Frank bersedia untuk melatih Brandon. Sesampainya di rumah, ternyata Paddy sudah menunggunya di jalan depan rumahnya. Brandon kesal dengan kedatangan Paddy dan mengatakan kepada Paddy untuk tidak mengganggu kehidupannya. Paddy hanya mengatakan bahwa Tommy saat ini ada di rumahnya. Mendengar hal itu, Brandon terkejut dan menanyakan apakah Tommy ingin bertemu dengannya. Paddy hanya mengatakan bahwa Tommy lebih banyak diam. Paddy juga meminta agar Brandon mau memaafkan kesalahannya di masa lalu. Brandon memaafkan Paddy, namun dia masih belum dapat mempercayai Paddy.
Dalam sebuah berita, Koba, sang juara dari Rusia, akan ikut turnamen MMA Sparta. Saat Tommy di gym, coach memanggil dan mengatakan bahwa dia telah mendaftarkan Tommy di turnamen MMA Sparta. Namun Tommy tetap berlalu meninggalkan court. Tommy menelpon istri dari sahabatnya di kesatuan yang bernama Pilar, di mana sahabatnya tersebut telah tewas saat bertugas bersama di Irak. Sehingga Tommy berjanji akan mengurus keluarga dari sahabatnya itu. Latihan Tommy dan Brandon pun dimulai. Brandon juga mengikuti beberapa turnamen-turnamen kecil. Saat latihan fisik, salah satu anak didik Frank yang akan mengikuti turnamen MMA Sparta bernama Marco mengalami cedera pada kakinya. Melihat peluang itu, Brandon mencoba menawarkan diri untuk menggantikan Marco di turnamen MMA. Awalnya Frank menolak, namun akhirnya setuju dan akan mendaftarkan Brandon di turnamen MMA Sparta. Saat di rumah, Frank mengabarkan bahwa dirinya telah mendaftarkan Brandon di turnamen MMA Sparta. Tess awalnya marah dan tidak setuju karena dia khawatir Brandon akan berakhir di rumah sakit setelah melihat pertandingan Koba. Namun Brandon kembali menjelaskan bahwa dia harus ikut turnamen itu atau rumah mereka akan disita oleh bank. Waktu turnamen tinggal 2 hari lagi. Ada konferensi pers dari semua petarung yang ikut turnamen MMA Sparta. Tommy dan Brandon bertemu di acara tersebut. Namun, saat Brandon ingin menghampiri Tommy, Frank tiba-tiba datang dan mengatakan bahwa akan ada wawancara. Berita Tommy yang merupakan kesatuan dari Angkatan Laut dan pahlawan bagi rekan-rekannya di Irak menyebar dengan luas. Salah satu rekannya berterima kasih karena telah menyelamatkan hidupnya saat perang di Irak. Tommy bertemu dengan Brandon. Brandon awalnya menanyakan kabar Tommy. Namun Tommy masih marah dan kecewa kepada Brandon karena Brandon telah meninggalkannya dan ibunya dulu. Brandon memperlihatkan foto keluarganya pada Tommy. Namun Tommy merasa tidak kenal dengan keluarganya tersebut. Tommy berdalih saudaranya adalah teman-temannya di kesatuan dan Brandon bukan saudaranya. Tommy pun berlalu meninggalkan Brandon. Turnamen MMA Sparta pun dimulai, di mana akan ada 16 petarung tangguh yang telah disaring dan akan bertanding di turnamen itu. Tommy mendapat pertandingan pertama. Tommy akan melawan Francisco Barbosa, seorang atlet jiu-jitsu sabuk hitam. Saat Tommy memasuki arena pertandingan, tidak ada sponsor dan tidak ada musik mengiringinya. Namun, banyak penonton yang bersorak dan bertepuk tangan untuknya. Karena banyak penonton yang penasaran setelah melihat video pertandingan dirinya mengalahkan Mad Dog. Pada ronde pertama, Tommy langsung merubuhkan lawannya dengan sekali pukulan telak. Tommy pun langsung meninggalkan arena pertandingan tanpa sepatah kata pun. Selanjutnya, pertandingan kedua antara Brandon dan Midnight. Kepala sekolah Zito dan Paddy menanti pertandingan Brandon. Tess pun harap-harap cemas menunggu kabar dari Brandon. Pada ronde pertama, Brandon beberapa kali mendapat serangan dari Midnight. Midnight membanting dan terus memukul Brandon. Midnight kemudian mengunci Brandon untuk membuatnya menyerah. Namun, Brandon tetap bertahan dan tanda ronde pertama berakhir berbunyi.
Frank memberi semangat Brandon agar dapat mengalahkan Midnight. Pada ronde kedua, Midnight masih mendominasi pertandingan. Beberapa kali Brandon mendapatkan pukulan, hingga Brandon mendapatkan kesempatan membanting Midnight. Brandon kemudian langsung mengunci Midnight dengan kuat. Midnight mencoba melepaskan kuncian dari Brandon, namun tidak bisa, hingga akhirnya Midnight menyerah. Selanjutnya, pada pertandingan Koba, lawannya menyerah setelah menerima bantingan dan pukulan dari Koba. Begitu juga Mad Dog dapat dengan mudah mengalahkan lawannya. Pertandingan selanjutnya, Brandon mendapat pukulan dan tendangan bertubi-tubi dari lawannya. Namun, Brandon mendapatkan kesempatan mengunci lawannya dan kembali memenangkan pertandingan. Pada pertandingan Tommy, di menit-menit awal, Tommy langsung memukul dan menendang lawannya berkali-kali, hingga kemudian membantingnya. Saat lawannya sudah tidak berdaya, Tommy terus-menerus memukul lawannya, hingga akhirnya harus dipisahkan oleh wasit. Seperti sebelumnya, Tommy langsung keluar arena pertandingan. Tommy dan Brandon masuk dalam 4 besar turnamen MMA Sparta. Paddy mendatangi Tommy yang sedang sendirian di sebuah kasino. Paddy bermaksud untuk menghibur Tommy. Namun, Tommy tidak senang dengan kehadiran Paddy. Tommy mengungkit perlakuan Paddy di masa lalu dan mengusirnya. Dengan kejadian itu, Paddy merasa sangat sedih dan membuat dirinya kembali minum, hingga membuatnya mabuk. Melihat itu, Tommy mulai merasa bersalah dan mencoba menenangkan Paddy. Paddy mengatakan bahwa dia selalu menyayangi Tommy dan kakaknya Brandon. Pertandingan 4 besar pun dimulai. Pertandingan pertama antara Tommy yang akan berhadapan dengan Mad Dog, di mana pertandingan itu akan menjadi ajang balas dendam Mad Dog. Semakin banyak penonton yang menjadi penggemar Tommy. Kali ini teman-temannya dari Angkatan Laut hadir dan menyanyikan lagu mengiringi Tommy memasuki arena pertandingan. Pada ronde pertama, Tommy langsung menjegal Mad Dog hingga terjungkal. Kemudian, Tommy menghajar Mad Dog dengan pukulan yang bertubi-tubi hingga Mad Dog tak sadarkan diri. Kepala sekolah Zito dan murid-murid dari Brandon berkumpul di lapangan terbuka untuk menyaksikan pertandingan Brandon di 4 besar. Selain itu, Tess juga memberikan kejutan dengan datang ke arena pertandingan untuk melihat langsung pertandingan Brandon. Brandon akan berhadapan dengan Koba. Pada ronde pertama, Koba langsung memukul dan menendang Brandon berkali-kali. Brandon mencoba beberapa kali menyerang, namun dapat ditahan oleh Koba. Koba kembali menghajar Brandon dengan memukul dan membantingnya, hingga ronde pertama berakhir. Pada ronde kedua, Koba kembali membanting Brandon dan terus memukulnya. Namun Brandon tetap bertahan hingga ronde kedua berakhir. Frank memberikan semangat kepada Brandon dengan mengatakan jika dia kalah maka rumahnya akan disita oleh bank. Pada ronde ketiga, Koba kembali menghajar Brandon dengan pukulan dan tendangannya. Koba juga mengunci leher Brandon. Hingga akhirnya Brandon mendapat kesempatan mengunci kaki Koba. Koba mencoba berontak, namun Brandon mengunci kaki Koba dengan sangat kuat. Koba pun menyerah dan pertandingan dimenangkan oleh Brandon. Tommy dan Brandon akan bertemu di final turnamen MMA. Berita Tommy kembali mengejutkan banyak pihak, di mana Tommy dan Brandon yang akan bertarung di final merupakan kakak beradik. Tommy yang absen dari kesatuannya akan ditahan oleh polisi militer setelah pertandingan final berakhir. Selain itu, hadiah yang akan didapatkan Tommy apabila menang, seluruhnya akan diberikan kepada istri dari sahabatnya yang telah tewas, yaitu Pilar.
Tommy dikawal oleh security menuju arena pertandingan. Ronde pertama dimulai, Tommy langsung menghajar Brandon tanpa ampun. Tommy memukul dan membanting Brandon berkali-kali hingga ronde pertama berakhir. Ronde kedua, beberapa kali Tommy dan Brandon saling pukul. Namun Tommy kembali membanting dan memukul Brandon. Hingga ronde kedua pun berakhir. Ronde ketiga masih didominasi oleh Tommy. Tommy terus menghajar Brandon tanpa ampun, hingga Brandon mendapatkan kesempatan untuk mengunci tangan Tommy. Brandon meminta Tommy untuk menyerah, namun Tommy tetap bertahan dan mencoba berontak hingga akhirnya Brandon harus mematahkan bahu Tommy di akhir ronde ketiga. Bahu Tommy yang patah tidak diketahui oleh wasit. Pada ronde keempat, dengan bahunya yang patah, Tommy tetap berkeras untuk melawan Brandon. Brandon dengan terpaksa harus memukul Tommy berkali-kali agar dia menyerah. Namun sampai ronde 4 berakhir, Tommy tetap berkeras untuk bertahan. Ronde kelima, Tommy terlihat sudah tidak berdaya, namun tetap bertahan. Melihat itu, Brandon mencoba mengakhiri pertandingan dengan menendang kepala Tommy, hingga membuat Tommy terpental, yang kemudian mengunci leher Tommy. Brandon beberapa kali meminta maaf kepada Tommy, dan meminta Tommy untuk menyerah. Brandon juga mengatakan bahwa dia sangat menyayangi Tommy. Mendengar hal itu, akhirnya Tommy pun mau menyerah, dan pertandingan dimenangkan oleh Brandon. Dan cerita pun berakhir. Oke, sampai di sini dulu untuk episode kali ini. Semoga kalian semua terhibur, tetap sehat dan bahagia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam.